Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Di dalam video ini kita akan coba untuk membuat sebuah website toko online. Jadi di sini kita buat website toko online seperti ini. Khusus teman-teman yang mungkin memiliki toko sepeda ya. Jadi teman-teman bisa menjual produk sepedanya melalui website toko online. Nah, di sini demonya teman-teman sudah lihat tadi ya. Ini untuk halaman home-nya. Nah, kemudian kalau kita cek di sini, nanti kita akan diarahkan ke dalam detail produk, lalu add to chart. Nanti kita bisa melakukan tes checkout di sini teman-teman. Dan nanti mungkin di dalam checkout ini kita bisa integrasikan misalnya ke dalam WooCommerce payment gateway ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau pakai payment gateway bisa di sini, atau mau pakai pembayaran manual juga bisa ya. Nah, jadi website yang kita bisa buat ini teman-teman bisa gunakan untuk menjual produk sepeda ataupun terkait dengan aksesorisnya ya. Nah, di sini misalnya kita klik di menu ini, nanti akan tampil seperti ini. Nah, menampilkan produk sepeda yang teman-teman miliki. Lalu di sini terkait dengan aksesorisnya ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya ada helm sepeda, sarung tangan, dan yang lainnya. Kemudian ada halaman about. Nah, misalnya seperti ini nanti teman-teman. Kemudian ada halaman kontak untuk menampilkan kontak yang akan teman-teman tampilkan di dalam website. Oke, jadi cukup bagus ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk previewnya ya dari website toko online sepeda yang akan kita buat kali ini. Berikutnya teman-teman, setelah teman-teman melihat preview dari website toko online untuk jualan sepeda yang akan dibuat, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap pembelian hosting dan domain ya. Nah, di sini saya akan menggunakan layanan hosting dari Domainsia. Nanti teman-teman bisa klik linknya di deskripsi video ya. Di sini nanti teman-teman bisa pilih web hosting ataupun cloud hosting ya. Bebas, tapi kalau teman-teman punya budget lebih, saya sarankan pilih yang cloud hosting ya. Karena nanti kalau kebutuhan WooCommerce itu biasanya akan membutuhkan sumber daya yang lebih ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mungkin belum punya budget yang lebih, gunakan web hosting dulu, nggak masalah ya. Nanti tinggal diklik di sini, nanti akan muncul paketnya seperti ini ya. Nah, di sini saya rekomendasikan minimal kalau teman-teman ingin pakai WooCommerce bisa pakai paket yang super ini ya. Tapi kalau teman-teman mungkin ingin beli yang ini dulu, ya silahkan dicoba terlebih dahulu paket starter ya. Karena kalau dari pengalaman saya teman-teman, ketika menggunakan paket starter ini untuk WooCommerce itu kadang berjalan akan akan lebih lambat, dan terkadang ketika kita membuka beberapa beberapa fitur dari WooCommerce itu akan dilimit ya teman-teman. Artinya nanti akan ada notifikasi bahwa server melimit akses teman-teman ya, karena memang sumber dayanya sangat kecil ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau coba dulu silahkan ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kurang puas bisa di-upgrade ke paket yang lebih besar. Seperti itu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih penyimpanannya mulai dari 0,6 GB, berarti sekitar 600 MB. Paket di atasnya 5 GB ya. Nah, nanti silahkan disesuaikan. Saran saya minimal paket super, atau kalau ada budget lebih bisa paket monster atau supreme ya. Nah, contoh teman-teman nanti silahkan klik beli di sini ya. Nah, ketika klik beli nanti teman-teman di sini bisa bisa pilih durasi yang diinginkan. Untuk diskon yang lebih besar 51%, itu teman-teman bisa ambil yang 2 tahun, tidak sampai 1 juta teman-teman budgetnya, 756 saja. Atau kalau mau coba 1 tahun dulu boleh ya di sini, 441.000 per tahunnya. Atau kalau yang 1 bulan juga bisa, tapi kalau 1 bulan ini harganya 65.000 teman-teman, dan teman-teman tidak mendapatkan gratis domain ya. Nah, saran saya bisa ambil 1 atau 2 tahun. Contoh ambil 2 tahun. Nah, nanti teman-teman bisa ketikkan nih di sini nama domainnya apa, misalnya .com gitu ya. Nah, nanti di sini ada notifikasi nih ya. Kita lihat biasanya ada status gratis seperti ini.
Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan troli lalu input data ya. Nah, nanti saat teman-teman berada di halaman checkout, jangan lupa masukkan kode kupon DAF digital ya, supaya nanti teman-teman mendapatkan potongan sekitar 5% ya. Jadi diskon tambahan gitu ya. Nah, nanti silahkan teman-teman lakukan pembayaran ya. Di sini bisa pilih pakai pembayaran manual atau instan. Nah, kemudian di sini kalau instan ini ya pembayaran yang tersedia, bisa pakai kris ini bisa pakai OVO teman-teman, ataupun ShopeePay mungkin ya bisa ya. Kemudian bank, selama ada fitur krisnya ya, aplikasi bank itu bisa digunakan ya teman-teman. Nah, kemudian ada Alfamart dan seterusnya ya. Lalu nanti selesaikan pembayaran. Nah, di sini mungkin saya tidak jelaskan secara detail. Nanti detailnya teman-teman bisa klik link di deskripsi video ya. Karena saya sudah buat tersendiri teman-teman untuk tutorialnya. Nanti ada dalam bentuk artikel dan juga videonya ya. Di sini nanti teman-teman tinggal play. Ini saya sudah jelaskan tersendiri terkait dengan pembelian hosting dan domain di Domainesia ya. Jadi nanti teman-teman simak di sini untuk materi lebih detailnya ya. Link saya akan sertakan di deskripsi video. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti silakan teman-teman lanjutkan ke dalam pembayaran. Selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman melakukan pembelian hosting di Domainesia, nanti silahkan login ya ke member areanya. Kalau teman-teman belum login, silahkan akses website Domainesia. Kemudian nanti di sini silahkan klik login gitu ya. Nah, setelah login nanti ke halaman seperti ini, teman-teman tinggal klik di bagian My Service ya. Kita akan lakukan instalasi SSL dan WordPress. Nah, di sini teman-teman bisa klik layanan yang aktif. Lalu login ke cPanel teman-teman. Nah, di sini nanti untuk username dan password teman-teman silahkan cek email ya yang dikirim oleh Domainesia. Nanti ada teman-teman, lalu klik login ya. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan ketikkan namanya SSL TL status ya. Nah, nanti teman-teman pastikan install SSL-nya. Oke ya, kalau berwarna hijau berarti nggak perlu diinstal. Nah, kalau berwarna merah tinggal dicentang di sini, lalu nanti teman-teman klik run auto SSL ya. Dan nanti silakan tunggu beberapa menit. Biasanya nanti kalau sudah selesai akan merefresh gitu ya teman-teman. Oke, setelah menginstal SSL, teman-teman cari di sini namanya Softaculaos. Nah, ini ya, Softaculaos Apps Installer, silahkan diklik. Nah, teman-teman bisa lakukan install WordPress-nya ya. Contoh di sini ya, klik WordPress lalu klik install teman-teman. Kalau nggak bisa klik kanan aja ya. Klik kanan, open in new tab. Nanti teman-teman akan diarahkan ke dalam instalasi WordPress-nya ya. Di sini pilih HTTPS, pilih nama domain yang akan dipakai teman-teman. Lalu direktorinya dikosongkan ya. Nah, selanjutnya di bagian set name bisa diubah teman-teman, misalnya toko sepeda gitu ya. Nah, kemudian deskripsinya apa? Menjual sepeda baru dan bekas misalnya ya. Nah, username silahkan teman-teman buat, input aja nama teman-teman gitu ya. Misalnya saya input Mimin login. Lalu passwordnya teman-teman bisa buat sendiri atau di generate gitu ya. Nah, selanjutnya email, saya biarkan email ini. Kemudian di bagian bahasa kita pilih Indonesia. Nah, lalu teman-teman scroll ke bawah dan klik install ya. Nah, di sini silakan ditunggu teman-teman untuk proses instalasi WordPress-nya ya. Oke, di sini sudah selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai, teman-teman tinggal klik nama domain teman-teman. Nanti akan diarahkan ke halaman utamanya ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa login. Caranya tinggal akses nama domain, tambahkan /wp strip admin ya, seperti ini. Lalu klik enter.
Nah, di sini teman-teman bisa gunakan username tadi ya, dan passwordnya yang digunakan untuk install WordPress. Silahkan di input dan klik logo masuk ya. Maka nanti teman-teman akan dibawa ke dalam dashboard website teman-teman ya. Nah, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi tema. Jadi teman-teman ke bagian tampilan dan tema ya. Kita akan gunakan tema Astra. Teman-teman klik tambahkan tema baru. Kemudian cari di sini Astra ya, atau kalau nggak ada di sini, silakan ketikkan di sini. Nah ini ya, lalu klik pasang atau install. Dan ditunggu teman-teman. Lalu klik aktifkan ya. Nah, berikutnya kita akan install beberapa plugin teman-teman, plugin tambah plugin baru. Nah, kita akan install mungkin 2 plugin ya, WooCommerce dan Elementor. Jadi ketikkan di pencarian ini teman-teman, WooCommerce. Ini ya pluginnya, teman-teman install. Ditunggu ya teman-teman untuk proses instalasinya. Ini sih tergantung nanti dengan spesifikasi hosting yang teman-teman beli ya. Biasanya kalau hostingnya itu mungkin pakai cloud hosting dengan spesifikasi yang cukup besar, itu biasanya installnya itu tidak terlalu lama ya. Oke, lalu klik aktifkan ya. Di sini teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kita lewati teman-teman. Nah, di sini kita silakan pilih negaranya ya. Oke, di sini kita ketikkan saja Indonesia. Nah, misalnya saya pilih lokasi teman-teman di mana ya, misalnya di Bali gitu. Lalu kunjungi toko ya. Nah, kemudian nanti di sini kita tunggu dulu proses setupnya ya. Oke, kita sudah diarahkan ke dalam WooCommerce. Nah, berikutnya silakan ke plugin, tambah plugin baru lagi. Kita cari di kolom pencarian namanya Elementor. Ini ya teman-teman, klik install. Lalu klik aktifkan ya.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan demo import teman-teman di sini ya. Jadi klik Let's Get Started with Starter Templates. Silahkan diklik teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah terclose, tambahkan plugin baru ya di sini. Misalnya tadi nggak sengaja atau sengaja sudah di close di sini. Nah, berarti tambahkan plugin baru, kita cari namanya Astra. Nah, teman-teman tinggal cari di sini ya. Yang ini ya, teman-teman. Starter template Elementor WordPress and Beaver Builder Templates. Klik install. Lalu klik aktifkan ya. Nah, di sini kita langsung build with template, teman-teman. Tapi sebelum itu kita pastikan di atas ini kita pilih Elementor ya. Nah, kita akan gunakan Elementor. Oke, di sini kita bisa cari template-nya, teman-teman, ke bagian commerce dan online shop. Di sini nanti silakan teman-teman nanti pilih clothing store ya. Setelah itu scroll aja di bawah. Itu namanya ada cycle shop ya, atau kalau nggak muncul teman-teman ketikkan aja di kolom pencarian, di kolom pencariannya di sini ya, yaitu cycle shop gitu, nanti akan muncul yang ini. Nah, ini ya toko sepeda yang akan kita buat, tinggal diklik. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat nanti demonya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa pilih di sini untuk color palette ataupun fontnya ya. Saya biarkan default, lalu klik continue. Ini juga saya klik continue ya. Oh ya, sebentar teman-teman, saya coba pastikan lagi. Di sini tadi saya sudah pilih Elementor belum ya? Di bagian awal. Sorry. Sorry ya, saya akan ulang lagi teman-teman. Oke, pilih Elementor. Lalu di sini cari clothing store dan cari cycle shop. Ini ya. Klik oke. Nah, di sini nanti klik continue aja. Ini juga continue. Submit and build my website. Nah, di sini silakan teman-teman tunggu ya untuk proses importnya. Ini perlu waktu beberapa menit.
Oke, silakan ditunggu ya, masih proses import produknya di sini teman-teman. Oke, di sini sudah selesai katanya. Kita coba klik view your website. Nah, kita lihat teman-teman nanti untuk demonya seperti apa ya. Nah, demonya seperti ini ya, teman-teman. Nanti silakan di preview sendiri. Nah, di sini teman-teman juga langsung kembali ke dashboard web ya. Jadi nanti teman-teman akan diarahkan ke dalam dashboard websitenya. Oke, jadi ini dashboard website teman-teman seperti ini ya. Oke, berikutnya teman-teman, kita akan coba lakukan settingan dari plugin WooCommerce ini ya. Jadi sebenarnya untuk toko online ini sudah berfungsi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sampai ke checkout itu sebenarnya sudah berjalan ya. Tapi mungkin ada beberapa bagian yang harus kita sesuaikan lagi ya. Coba kita ke bagian WooCommerce pengaturan teman-teman. Nah, di sini pertama kita akan setting nanti untuk pembayaran ya, teman-teman. Jadi, oke, yang pertama kita bisa pilih di sini lokasi penjualan kita. Kita pilih negara tertentu, teman-teman. Lalu kita cari Indonesia ya. Nah, kemudian lokasi pengiriman juga negara tertentu. Negara tertentu ya. Lalu kita akan pilih Indonesia juga. Oke, setelah itu di sini pastikan silakan disesuaikan ya untuk mata uangnya. Lalu simpan perubahan. Oke, ditunggu dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengiriman ya. Kita ke pembayaran dulu, pembayaran. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan. Untuk yang lainnya ini sepertinya bawaan dari Stripe ya, teman-teman. Berarti kita harus nonaktifkan dulu ke plugin. Plugin terpasang ya. Klik kanan aja atau klik ya. Kita ke plugin terpasang. Itu ada plugin Stripe, teman-teman. Ini ya. Oh, PayPal juga aktif ya. Ini default bawaan, kita centang untuk Stripe dan PayPal ya. Nah, lalu kita klik di sini lalu nonaktifkan teman-teman. Karena kita nggak pakai pembayaran ini ya. Ini biasanya hanya luar negeri ya. Kalau Indonesia kurang familiar teman-teman dengan pembayaran seperti ini. Ada sih biasanya yang pakai ya, tapi kurang familiar. Nah, setelah itu kalau teman-teman mau hapus tinggal dicentang di sini lalu nanti dihapus gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke dalam WooCommerce pengaturan. Sekarang kita atur dulu untuk metode pembayaran teman-teman di sini ya. Silakan diklik. Ini agak lambat teman-teman karena hosting yang saya beli itu spesifikasinya di Indonesia kemarin yang paling kecil teman-teman. Seharusnya yang bisa mengcover kebutuhan WooCommerce seharusnya ya. Oke, jadi di sini langsung klik selesaikan penyiapan. Kita pilih transfer bank langsung ya, lalu diaktifkan teman-teman. Nah, lalu di sini pilih nama rekeningnya, masukkan nama rekening, nomor, dan nama bank teman-teman. Kalau lebih ada dari satu rekening, silakan ditambahkan teman-teman ya. Lalu simpan di sini. Oke, di sini ya sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita ke bagian akun privasi teman-teman. Di sini saya akan centang di bagian 3 ini. Nah, teman-teman bisa baca ya untuk penjelasannya. Oke, setelah itu klik simpan perubahan.
Nah, berikutnya email ini nggak perlu ya. Kita ke pengiriman. Nah, pengiriman ini teman-teman kita perlu sebuah plugin, yaitu plugin ongkos kirim teman-teman ya. Dimana biar nanti di dalam checkout itu ada sistem ongkirnya ya, atau perkiraan biaya pengiriman dari lokasi toko teman-teman ke lokasi penjual gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau pakai yang berbayar, itu nanti klik link di deskripsi video ya. Ada namanya WP Business, plugin Indo Ongkir dari WP Business teman-teman. Nah, ini saya biasanya pakai ini teman-teman. Ini sudah support ada lebih dari 10 ekspedisi ya. Kemudian cukup banyak ya ke apa ya, ke keunggulannya gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal download sekarang di sini. Nah, ini ya harganya 290 ribuan per tahun. Kemudian kalau perpanjangan dia akan dapat diskon 30% teman-teman. Jadi perpanjangannya lebih murah ya di sini. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan ingin beli yang mana. Ini untuk 1 web, 5 web, dan 10 website ya. Oke, mungkin saya akan jelaskan sedikit kenapa harus pakai yang berbayar. Jadi gini, kalau teman-teman ke depannya website yang dibangun ini adalah website yang mungkin nanti sudah banyak pengunjung gitu ya, kemudian sudah banyak yang check out melalui web teman-teman. Nah, saya sarankan pakai yang berbayar, karena biasanya kalau pakai yang berbayar ini pluginnya akan selalu diupdate teman-teman ya, dan jika ada kendala atau error pada plugin ongkos kirimnya, pastinya developer akan segera mengupdate pluginnya gitu ya. Atau hal satu lagi yang sering saya ketemui, jika teman-teman menggunakan metode gratis, itu akan ada perbedaan database ongkos kirimnya. Jadi misalnya gini, misalnya lokasi toko teman-teman itu di Jakarta ya, kemudian ada yang beli lokasinya di Jawa Tengah pakai JNE. Nah, misalnya ongkos kirimnya 15.000. Itu di website teman-teman ya, di sistem checkoutnya. Nah, tapi ketika misalnya kita cek langsung di JNE ongkos kirim gitu ya, misalnya JNE ongkir misalnya gitu. Nah, di sini ada terjadi perbedaan. Misalnya yang di web 15.000, nah kemudian yang di JNE ongkir misalnya jadi 16.000 atau 15.500 atau 14.000 seperti itu ya. Itu kalau pakai free ya, karena saya beberapa kali menemui hal seperti itu teman-teman. Nah, kalau pakai yang berbayar seharusnya itu sama teman-teman. Walaupun ada terjadi perbedaan, teman-teman lapor saja ke developernya ya. Biasanya akan segera diupdate untuk database ongkos kirimnya gitu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan pertimbangkan ingin pakai yang mana. Dalam studi kasus ini saya akan contohkan yang gratis saja ya. Mungkin teman-teman baru coba-coba dan belum ada budget gitu ya. Oke, lalu ke plugin ya, tambah plugin baru di sini. Tapi kalau teman-teman langsung ingin beli yang ini ya nggak apa-apa ya, nanti tinggal download. Kalau misalnya nanti kode kuponnya saya letakkan di bawah ya, ada kode kupon dan link juga. Oke, nah di sini kita langsung cari ya ongkos kirim, gitu ya. Kita pakai ongkos kirim. Sebenarnya banyak teman-teman ongkos kirim di dalam WooCommerce ini, tapi kebanyakan sudah tidak melakukan update untuk versi gratis teman-teman. Nah, contoh Bidship ini memang gratis, tapi nanti ketika integrasi kalau nggak salah itu juga kita ada sistem poin ya kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa cek sendiri nanti. Saya kurang ingat pasti untuk Bidship ini. Nah, di sini ada nih ya teman-teman, sebenarnya seperti WooCommerce JNE Shipping. Kalau Epikan ini berbayar teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman install nanti itu harus input lisensinya ya. Nah, ini ya cukup banyak. Nah, sekarang kita gunakan yang ini ya teman-teman, ongkos kirim. Ini sudah tidak update sejak 4 tahun yang lalu untuk versi gratisnya. Nggak tahu kalau versi berbayarnya. Nah, kita install teman-teman. Oke, klik aktifkan ya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke WooCommerce pengaturan ya. Ini sudah aktif pluginnya.
kemudian ke pengiriman teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya, klik ongkos kirim ID. Nah, nanti teman-teman tinggal aktifkan saja untuk ongkos kirim ID-nya ya. Oke, di sini pastikan statusnya adalah enable ya. Kemudian silakan pilih ya di sini ekspedisi yang akan diaktifkan. Nah, ini kalau teman-teman ingin upgrade ya, silakan diklik di sini. Nah, lokasi toko ini adalah lokasi kita teman-teman ya. Lokasi pengiriman teman-teman itu di mana? Misalnya pengiriman teman-teman dari kota Denpasar misalnya ya, gitu. Oke, lalu simpan. Ini sangat penting ya teman-teman, lokasi toko ini. Karena nanti akan dihitung jarak kita dengan jarak lokasi pengiriman dari user. Ini abaikan saja ya. Nah, kita langsung masuk ke sebenarnya sudah semua ya settingannya. Nah, mungkin oh ya di sini visibilitas teman-teman. Nah, ini mungkin kalau teman-teman pengguna WooCommerce saat ini di versi terbaru ya, saya kurang tahu teman-teman mulai di versi berapa ya. Tapi ketika saya install sekitar ya 3 atau 4 hari yang lalu teman-teman ya, di sini ketika install itu sudah ada visibilitas situs, yang mana ini web ini kalau teman-teman akses di dalam kondisi tidak login ya, tidak login, misalnya kita akses di incognito sebagai user, itu websitenya seperti maintenance teman-teman ya. Nah, gini ya, seperti ini. Jadi kita perlu menonaktifkan mode coming soon nya. Klik aja live, lalu simpan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu di versi terbaru ada di bagian visibilitas situs teman-teman. Oke, selanjutnya kita mungkin langsung coba buat produk teman-teman ya. Jadi ke produk, di sini tambah baru cara membuat produk seperti apa gitu ya. Oke, mungkin saya akan simpan saja salah satu gambar ya. Di sini saya coba download. Oke, membuat produk itu cukup simpel teman-teman, tinggal dibuat saja di sini. Misalnya sepeda ABC gitu ya. Disesuaikan nama produknya dengan produk yang teman-teman buat ya. Kemudian di sini, nah ini deskripsi produk dan ini deskripsi singkat. Perbedaannya di mana? Perbedaannya seperti ini teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan deskripsi singkat itu ada di sini teman-teman ya. Ini disebut deskripsi singkat, lalu ini disebut dengan deskripsi produk. Nah, teman-teman bisa input di sini, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, lalu harganya berapa? Misalnya harganya 1 juta. Nah, gini ya. Kalau ada promo silahkan diinput, misalnya jadi 950 gitu ya. Nah, selanjutnya di sebelah kanan teman-teman bisa masukkan ke gambar produknya, kemudian tinggal dipilih berkas gitu ya. Nah, contoh di sini langsung saya tarik teman-teman, ini ya, lalu klik atur gambar produk. Nah, setelah itu teman-teman kalau mau masukkan galeri boleh. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan ini masuk ke kategori yang mana gitu ya. Jadi misalnya masuk ke kategori bicycle ya, atau sepeda, atau masuk ke aksesoris. Atau kalau misalnya nggak masuk ke keduanya, tinggal tambah kategori baru. Nah, gitu ya. Secentang di sini misalnya ya. Nah, lalu setelah itu kita bisa langsung terbitkan teman-teman ya. Oke. Nah, setelah diterbitkan, kita coba akses di halaman home. Seharusnya ada produk baru ya. Kita coba lihat dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada halaman sorry. Di sini kenapa belum ada ya? Ini sudah diterbitkan sebenarnya. Oke, berarti mungkin kemungkinan halaman ini adalah halaman yang difilter khusus ya. Nah, jadi caranya coba kita ke bicycle dulu teman-teman. Namanya apa sih tadi? Sepeda ABC ya? Sepeda ABC. Nah, ini ya sudah muncul ya. Oke, sudah muncul karena dia tadi masuk ke dalam kategori ini ya. Ke home lagi, kita coba cek sepeda ABC nggak ada ya. Oke,
Berarti kemungkinan ini difilter bukan berdasarkan produk terbaru ya di sini. Nanti kita akan coba cek ya. Oke, mungkin kita langsung coba cek ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin langsung belajar edit halaman terkait ya. Contoh di sini halaman home saja yang saya contohkan. Nah, mungkin setelah nanti cara mengedit halaman home, kita akan coba buat halaman kosong. Lalu cara membuat tampilannya itu seperti apa, gitu ya teman-teman. Oke, jadi untuk mengedit halaman home, ke laman dan semua laman. Oke, kita ke home teman-teman. Ini ya, kita sunting. Nah ini teman-teman sebenarnya bisa klik kanan di sini ya, sunting dengan Elementor. Oh nggak bisa ya, berarti langsung kita klik di sini. Oke, kita cancel, kita simpan dulu coba. Oke, ini sedang dimuat ya. Kita akan diarahkan ke dalam page buildernya. Nah, sekarang kita sudah diarahkan ke halaman page builder dari halaman home. Nah, ini ya teman-teman kalau mau mengedit nanti di sini. Oke, contohnya gini. Kita coba lihat dulu di setting sini teman-teman. Nah, ini dia pakai kalau teman-teman lihat di sini dia pakai shortcut dari WooCommerce ya. Jadi dia shortcutnya adalah berdasarkan kategori sepeda ya, tapi di sini limitnya hanya 4. Nah, kalau kita coba tampilkan 5 gitu ya. Harusnya ABC tadi muncul di sini teman-teman ya. Nah, ini ya, sepeda ABC gitu ya. Karena ini di limit 4 ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman ingin menampilkan shortcut yang lain, nanti silahkan cari aja di WooCommerce, namanya ketikkan aja WooCommerce shortcut ya, teman-teman. Nah, ini ya, silahkan diklik. Nah, ini teman-teman bisa pelajari sebenarnya terkait dengan produk. Kita scroll ke bawah. Sorry, produk. Ini produk kategori ya. Oke, mungkin seperti ini ya sekarang tampilannya. Oke, coba kalau kita lihat produk. Nah, ini kalau untuk menampilkan semua produk ya kalau nggak salah. Coba kita paste di bawahnya. Muncul seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan menampilkan semua produk. Oke, gitu ya teman-teman. Nanti silahkan dicoba cek satu persatu di sini untuk shortcutnya ya. Nah, sekarang kita nggak akan bahas terkait hal itu teman-teman ya. Oke, jadi kita akan fokus terkait dengan desainnya. Nah, di sini teman-teman kita coba mungkin saya akan jelaskan ya biar teman-teman ada gambaran. Jadi ini namanya kontainer teman-teman ya. Kalau diklik, nah ini ke sini sampai di sini. Nah, sampai batas ini ya. Nah, ini satu kontainer teman-teman. Jadi kalau teman-teman klik, nah umumnya background ini dia akan masuk di bagian gaya. Nah, ini ya, backgroundnya dia pakai sepeda, gambar sepeda. Nah, ini kalau teman-teman mau ubah di sini, oke, warna ini nggak berpengaruh ya. Nah, ini ya, backgroundnya dia pakai background sepeda seperti ini. Kemudian coba pelapis latar. Nah, ini ya, dia pakai settingan seperti ini teman-teman. Sebelah kanan dia warnanya seperti ini. Ini ya. Coba kalau kita ubah merah, nah seperti ini teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa sesuaikan ya. Lalu ini sebelah kiri, ini sebelah kanannya merah. Dan ini untuk settingannya ya, lokasinya 50-50 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa coba. Nah, itu ya. Jadi itu untuk settingan dari warnanya. Kalau teman-teman hanya ingin mengubah backgroundnya pakai gambar, pakai warna misalnya ya, berarti ini gambarnya bisa hapus dan pilih warna di sini, disesuaikan ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menambahkan teks itu, kalau teman-teman ingin tambahkan teks, oh ya, di sini kalau teman-teman sudah selesai memperbarui, jangan lupa terbitkan ya. Di Elementor terbaru ada di sebelah kanan. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan
lainnya, misalnya teks di sini atau video, itu tinggal tambahkan elemen di kiri ini teman-teman. Nah kemudian ini namanya widget ya. Nah teman-teman silahkan cari widget-widget yang akan digunakan, misalnya pakai galeri, kotak icon, ataupun sound clock dan seterusnya ya. Nah kalau yang tak ada gembok ini berarti teman-teman nggak bisa pakai, karena ini harus ada versi berbayar ya, atau tepatnya Elementor Pro. Nah misalnya masukkan peta Google, nah di sini nanti akan muncul Maps teman-teman, atau Google Map ya. Nah seperti ini, teman-teman tinggal input alamatnya di sini gitu ya. Kalau ingin menghapus tinggal klik kanan di bagian konten yang ingin dihapus, lalu hapus. Nah gini ya. Oke, jadi semoga teman-teman sudah paham. Di sini silakan dipelajari widget-widgetnya. Cukup banyak teman-teman, mulai dari tajuk. Nah ini ya, kalau menambahkan teks dia pakai tajuk gitu. Nah nanti akan muncul teman-teman. Ini default warnanya hitam ya, teman-teman bisa ubah di sini untuk mengubah warna ya. Nah misalnya putih, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, klik kanan dan hapus. Semoga teman-teman sudah ada gambaran ya terkait dengan perubahan teks di sini. Jadi kalau ingin mengubah teks tinggal diklik. Nah ini tinggal diubah kontennya gitu ya. Kemudian masuk di gaya. Nah ini untuk mengubah warna ya, misalnya menjadi merah gitu ya. Ataupun penulisan. Nah kalau penulisan ini biasanya terkait dengan jenis font, kemudian ukuran dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jangan lupa klik terbitkan ya setelah memperbarui. Nah berikutnya, kalau teman-teman ada pertanyaan, Mas, gimana misalnya saya ingin menghapus konten tertentu? Misalnya ingin menghapus konten yang di sini. Ya, caranya tinggal diklik sini. Kalau secara keseluruhan ya, tinggal diklik hapus kontainernya. Diklik di sini. Atau kalau bagian tertentu ya klik kanan dan hapus. Gitu ya, untuk menghapusnya. Nah, lalu pertanyaannya, gimana cara untuk menambahkan kontainer baru di sini? Misalnya kita ingin tambahkan kontainer baru di tengah-tengah sini. Nah caranya tinggal klik ini, lalu pilih di sini. Nah text box, lalu pilih berapa kolom yang ingin digunakan, misalnya 2 kolom. Nah seperti ini ya. Kemudian di sini tambahkan elemen, misalnya ingin pakai tajuk, nah gitu ya. Atau misalnya ingin tambahkan elemen lainnya, gambar gitu ya. Pilih gambar misalnya. Nah teman-teman nanti bisa upload berkas nih di sini, lalu pilih berkas. Contoh mungkin saya akan pakai gambar yang sudah ada, misalnya ini, lalu pilih. Nah nanti seperti ini ya. Nah kalau ingin mengubah warna backgroundnya, ini defaultnya dia pakai coklat ya. Klik di kontainernya, nah ke gaya teman-teman, lalu di sini kita ubah. Nah misalnya putih atau merah gitu ya. Nah oke, lalu teman-teman terbitkan. Oke, kita tunggu ya, kita akan coba lihat perubahannya. Nah, sekarang kalau kita refresh, coba teman-teman. Kita akan lihat perubahannya. Nah, di sini sudah berubah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan sendiri kebutuhannya. Apakah ingin diedit, atau ingin dihapus, atau ingin ditambah gitu ya. Oke, jadi sekarang teman-teman bisa kembali ke dashboard web. Nah, cara kembalinya gimana untuk kembali ke dashboard web? Teman-teman tinggal klik di lambang Elementor ini, lalu keluar ke dashboard. Nah, maka sekarang teman-teman akan diarahkan ke dashboard websitenya ya. Oke, sekarang kita kembali lagi di sini. Nah ini ya, saya karena pakai yang paling rendah teman-teman. Jadi kadang ada pembatasan seperti ini di dalam menggunakan WooCommerce ya. Karena WooCommerce memang butuh resource yang lebih teman-teman. Maksudnya sumber dayanya gitu ya. Nah, sekarang kita sudah kembali ke dashboard website. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Selanjutnya adalah membuat halaman. Jadi kan sebelumnya gini teman-teman. Kalau kita lihat di sini itu ada beberapa halaman. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan halaman lain, caranya gimana? Caranya tinggal ke halaman, lalu tambah halaman baru. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa masukkan halaman di sini, misalnya halaman example gitu ya. Atau halaman contoh misalnya. Nah, lalu klik terbitkan di sini ya. Oke. Oke, kita kembali ya.
Coba kalau kita refresh, apakah sudah muncul? Coba ya kita klik, kita refresh dulu maksudnya ya. Nah, di sini tidak ada ya. Cara memunculkannya gimana? Ke tampilan, lalu ke menu. Sorry ya teman-teman kalau ngomongnya kecepatan, nanti silahkan di delay aja ya. Di YouTube itu kan ada fitur untuk memperlambat. Nah, pertanyaannya di sini ada beberapa menu. Nah, menu yang ada di home ini menu yang mana? Jadi teman-teman bisa lihat ya. Menu yang ada di bagian atas ini adalah yang ini teman-teman, yang main menu. Silahkan diklik lalu pilih. Nah gitu ya, sekarang sudah muncul, teman-teman tinggal tambahkan halaman example, lalu tambahkan ke menu. Nah tinggal diatur urutannya gitu ya, klik kiri tahan. Nah setelah itu teman-teman simpan menu. Oke, nah sekarang kita coba refresh. Maka di sini halaman example-nya sudah tidak ada ya, sudah ada dan kosong. Nah untuk desainnya ini sama teman-teman seperti yang saya jelaskan tadi, jadi mungkin teman-teman tinggal akses aja halamannya dan edit dengan Elementor. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk menambahkan halaman. Nah selanjutnya bagaimana cara menyembunyikan halaman tertentu, misalnya halaman about us. Ya teman-teman tinggal klik di sini lalu disingkirkan gitu ya. Nah lalu simpan menu, lalu coba kita refresh, maka halaman about us-nya akan hilang. Nah gini ya teman-teman. Nah misalnya kita ingin munculkan lagi, sorry, about us ya. About us, lalu apa lagi? Example ini kita sembunyikan ya. Nah, oke, lalu tambah, lalu simpan. Oke, sambil menyimpan kita tunggu di sini. Oh ya, mungkin kita tambahkan halaman login di sini ya teman-teman. Coba ya, kita coba cek di sini. Halaman login itu kita pakai halaman akun saya aja teman-teman. Ini dari WooCommerce ya, tinggal tambahkan ke menu. Nah, simpan. Kita coba refresh. Nah, nanti kalau teman-teman klik di sini harusnya diarahkan ke dalam My Account dari WooCommerce. Kita coba lihat ya teman-teman. Nah ini ya, jadi ini halaman dashboardnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana cara untuk membuat halaman, kemudian cara menambahkan dan cara mengeditnya. Tinggal teman-teman sesuaikan ya. Sekarang teman-teman kita akan coba masuk ke bagian tahap terakhir ya, yaitu untuk melakukan tes order produk ya. Nah jadi nanti setelah teman-teman selesai mendesain halamannya, kita coba tes order ya. Oke, jadi misalnya kita klik di sini, kita coba tambahkan ke keranjang ya produk kita, dan kita akan coba cek apakah sistem ongkos kirimnya berhasil atau tidak. Oke, di sini kita klik ke pembayaran. Nah, di sini ini warnanya putih ya, teman-teman. Coba kita cek ya. Disesuaikan ya. Ini mungkin teksnya harusnya kita buat hitam di sini ya. Ini isinya apa ya? Kita coba lihat dulu, teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam apa namanya? Pembuat header, teman-teman. Pembuat header. Ini kita klik, lalu kita masuk ke keranjang ya. Keranjang, sorry. Kemudian display card count. Ini jumlahnya ya. Oh ya, jumlah yang atas ini ya harusnya. Oke, coba kita lihat di desain mungkin ya. Lalu count color hitam. Nah, seperti ini ya. Terbitkan. Oke, coba kita refresh teman-teman. Kita lihat. Nah, berubah ya. Oke, kalau di hover putih, mungkin di sini ya. Ini teman-teman juga ubah jadi hitam. Terbitkan. Kita refresh.
Nah, sudah ya. Oke, berikutnya silakan teman-teman input data di sini ya, datanya. Oke. Nah, di sini pilih provinsi pengiriman kemana. Misalnya ke Sulawesi. Lalu kotanya apa? Misalnya di kota Bitung. Oke ya. Kemudian kecamatan. Nah, ini ya. Bitung Barat gitu misalnya ya. Oke, lalu kita bisa lihat di sini secara otomatis teman-teman akan menampilkan beberapa opsi ekspedisi ya. Misalnya JNE reguler. Nah, ini harganya ya. 84.000 dan ini untuk totalnya. Ini total harga barang, ini total untuk ongkos kirimnya, dan ini total secara keseluruhan ya setelah dijumlahkan. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal klik buat pesanan di sini. Maka nanti teman-teman akan diarahkan ke dalam halaman dari invoice ya. Nah, ini nanti kalau teman-teman pakai payment gateway silahkan diintegrasikan. Nah, kalau pakai pembayaran dari WooCommerce atau pembayaran manual nanti seperti ini ya. Nah, ini untuk ID pesanan, lalu tanggal, ini email dan total, metodenya. Lalu di sini ada tujuan transfernya kemana ya, beserta nomor banknya. Nah, kemudian ini data-data produknya ya, teman-teman. Data-data produk yang harus data-data produk yang dibeli. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman untuk untuk pembuatan website toko online kali ini. Oh ya, mungkin saya akan jelaskan sedikit sekalian teman-teman ya, kelewatan ya, yaitu untuk header dan footer dari website kita. Nah, kalau teman-teman masih di sini, itu silahkan masuk ke dalam pembuat header tadi ya. Nah, ini tinggal diklik setting di sini, ke desain. Nah, ini kan warnanya, yang ini ya. Lalu ke desain. Nah, ini warnanya merah. Nah, ini kalau teman-teman mau ubah, silahkan. Jadi merah itu yang ada di sini nih. Ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini backgroundnya merah. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan. Itu juga warna menunya, tinggal diklik. Lalu nanti ke desain. Dan teman-teman bisa sesuaikan warnanya di sini ya. Oke, lalu untuk keranjang juga sama seperti tadi. Nah, gitu ya. Itu untuk bagian header. Nah, lalu untuk footernya juga sama. Masuk ke footer teman-teman di sini. Nah, di sini tinggal disesuaikan ya nanti. Klik di sini. Nah, ini ada beberapa widget. Ini widget 1, widget 2, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja teman-teman untuk pembahasan kali ini untuk toko online sepeda, dan semoga teman-teman bisa mengikutinya ya. Oh ya teman-teman, kalau nanti ingin diskusi dengan member lain mungkin ya bisa join grupnya, ada di deskripsi video. Sampai di sini dan terima kasih.